Selamatkan aku. Tolong aku. Sepuluh bulan kemudian. Pasien mengalami 5 tahun kemudian. Kaca, lihat. Ada tanda di sini yang menawarkan hadiah besar untuk seorang anak. Kenapa kita tidak memintanya menjadi ibu kita? Hu Sui putri dari Hu Sichuan. Aku menelepon dan bertanya. Hun Yan putra dari Hu Sichuan. Mereka sama sekali mengabaikanku. Itu semua penipuan. Berhenti. Berhenti di situ. Nian. Sui. Nian. Direktur Hu mereka ada di sana. Asisten dari Hu Sichuan. Pergi. Hu Sichuan direktur dari Hu Group. Jangan takut, aku akan melindungimu. Nian. The film was translated Sui. and narrated by M. Media. Ayah kami menemukan ibu. Ayah, Ibu. ini semua hanya salah paham. Permisi. Kupikir Anda seorang pedagang manusia. Apa kamu baik-baik saja? Ibu tidak menyalahkanmu. Ayahku yang menggunakan hidungnya untuk memukul kepalan tanganmu. Dia pantas mendapatkannya. Hu Nian. Ibu, apakah tanganmu sakit? Anda salah paham. Aku bukan ibumu. Mencari ibu dengan imbalan besar. Ibu, apakah kau kekurangan anak di rumah? Bagaimana menurutmu tentang kami? Mulai sekarang, kau tidak diizinkan menempel selebaran ini lagi, atau kabur dari rumah lagi. Hati-hati atau aku akan memukul pantatmu. Kau tidak akan mencarikan ibu untuk kami, dan kau bahkan tidak membiarkan kami mencarinya sendiri. Lihat, kau sudah berusia 30 tahun, dan masih melajang. Aku mengkhawatirkanmu. Ibu, bagaimana menurutmu tentang pria ini? Dia sangat cocok sebagai pasangan menikah. Tidak masalah, jika kau sudah menikah. Dia bisa menjadi pria lain. Hu Nian, apa kau minta dipukul lagi? Bagaimana bisa kau menjadi ayah seperti itu? Jangan memukul anak-anak sembarangan. Ibu tetap yang terbaik. Anak dengan seorang ibu itu seperti harta karun. Cukup. Kalian berdua berhenti membuat masalah. Kalian kabur dari rumah. Kakek dan nenek sangat mengkhawatirkan kalian. Pulanglah bersamaku. Ayo pergi. Hei! Menikahlah denganku. Kita baru kenal 10 menit. Dan kau ingin menikah denganku. Bukankah ini hanya mencoba merasakan menjadi ibu tanpa rasa sakit? Ayah, aku suka ibu ini. Kakek dan nenek bilang, jika kau tidak segera menikah, mereka akan mengusirmu dari rumah. Menikahlah. Jika kau tidak menikahinya, kami tidak akan pergi. Cukup. Tidakkah kalian lihat? Wanita itu membawa masalah. Dia sama seperti wanita-wanita sebelumnya, mencoba mendekati ayah kalian. Dia punya motif tersembunyi. Tidakkah kalian merasakannya? Menurutku kau sedikit narsis. Hu Sichuan kau pilih. Apakah kau akan menjadi biarawan seumur hidup karena narsismu? Atau kau ingin anak-anakmu bahagia? Ibu, aku ingin seorang ibu. Baiklah. Aku akan menikahinya, oke. Tapi ada satu hal. Kalian sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu bahwa keluarga kita kaya. Aku ingin melihat. Apakah dia tulus ingin menikah denganku? Atau dia punya motif tersembunyi? Aku bisa menikahimu. Itu bagus sekali. Jadi, kapan kita akan mendaftarkan pernikahan ini? Benar. Aku masih belum tahu namamu. Ayah bermargaho. Dayong. Namaku Dayong. Nama saya Anran. Mohon bantuannya di masa depan.
Kamu seperti Jiang Yan, sahabat dari Wu Sichuan, kediaman Gunung Yunxi. Aku. Perutku sedikit sakit. Aku akan ke kamar kecil dulu. Nanti aku akan turun untuk menjemputmu. Anak macam apa yang telah kubesarkan? anak durhaka. Mengapa kau tidak memberitahu kami kalau kau sudah menikah? Wu Cheng, ayah dari Wu Sichuan. Aku ini. Di mana menantuku? Kami belum menyiapkan apapun. Xiong Yun, ibu dari Wu Sichuan. Apakah pakaian ini oke? Bagus. Angpau, kami hanya punya ratusan ribu uang tunai. Apa yang harus kita lakukan? Cukup. Kalian berdua berhenti ribut. Dia tidak tahu identitasku. Dia pikir aku adalah pengawal. Apa? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Mengapa kau berbohong? Tepat sekali. Bukan hanya aku yang berbohong. Kalian berdua harus ikut berbohong bersamaku. Aku memberitahunya bahwa kalian adalah pengurus rumah dan koki keluarga Ho. Kamu apa sebenarnya yang terjadi? Nanti akan kujelaskan pada kalian. Kalian berdua ganti baju dulu. Ganti baju cepat. Ganti pakaian. Mengapa kita harus ganti pakaian? Ibu ada di sini. Sayang, Anran. Ibu. Dayong. Di mana Om dan The Tanti? film was translated and narrated by M Media. Mereka adalah mereka. Ibuku, pengurus rumah keluarga Ho. Ayahku, koki keluarga Ho. Ayah, Ibu. Ayo Enran. Terima kasih. Anran, pekerjaan apa yang kau lakukan? Aku menjalankan kafe bunga. Aku juga melakukan beberapa rangkaian bunga paruh waktu. Bagaimana kalau begini? Karena kau juga menantu kami. Mengapa kita tidak? Kau datang ke perusahaan besok. Saya akan membiarkanmu menjadi manajer. Perusahaan. Kau menjalankan perusahaan. Ayahku memang suka menyombong. Aku belajar menyombong darinya. Hanya suka menyombongkan diri. Kalau begitu ayah ibu, di mana biasanya kalian tinggal? Kami baru saja. Kami hanya tinggal di sana. Di asrama staf. Ya, kami tinggal tepat di sana. Ayah, ibu, jangan khawatir. Dayong dan aku pasti akan bekerja keras, segera membeli rumah, dan memindahkanmu keluar. Supaya kau tidak perlu menumpang di rumah orang lain lagi. Menantu yang luar biasa. Anakku dia. Tidak pantas untuknya. Tuan dan Nyonya, saya pulang. Tante Wang, pengurus rumah di keluarga Ho. Tuan dan Nyonya. Ini. Itu. Cosplay. Keluarga kami, saat keluarga utama tidak di rumah, suka memainkan permainan ini. Ya, Untuk bersantai sedikit. Benarkan Tante Wang? ya. Kalau begitu, pelayanmu pamit. Kalian cukup trendy dengan permainan kalian. Itu Anran. Bukankah dia terlihat seperti ini? Pria terkaya di Jiangshan. Kau tahu, saat dia diam, dia benar-benar memiliki aura direktur. Milikku, mengikuti direktur setiap hari. Tentu saja, makanya aku mempelajarinya dengan baik. Belajar apa? Biar ku beritahu. Ayah. Bahan-bahannya sudah sampai. Saatnya kita bekerja. Ya, itu memasak. Aku yang akan memasak. Aku juga bisa memasak. Biar ku bantu. Aku juga ingin ikut. Jangan berani-berani bicara omong kosong lagi. Lagi pula aku tidak pernah berbohong. Ayah, bahan-bahanmu ini, bagaimana rencanamu memasaknya? Aku. Ini pertama kalinya kau mengunjungi rumah kami. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu bekerja? Ayahku yang akan memasak. Aku bisa melakukannya.
Bocah film nakal. was translated Kemari. and narrated by M Kemari, Media. bagaimana cara menyalakan kompor untuk benda ini? Kau bahkan tidak tahu ini. Aku yang akan melakukannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajah kecil ini sangat kotor. Ada 2 tanda lahir kecil di belakang telinga. Itu adalah pertanda keberuntungan. Kau, anakmu ini. Dari mana asal mereka? Mereka lahir dari ibu kandungnya. Kalau tidak, apa kau benar-benar berpikir aku menculik mereka? Lalu di mana ibu mereka? Dia menceraikanku sebelumnya. Enran, kamu tidak perlu khawatir. Dia dan mantan istrinya sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Itu hanya pernikahan demi kenyamanan. Tidak seperti kalian berdua. Begitu manis dan penuh kasih. Senang sekali melihatnya. Halo, Nona En. Apakah Anda ada waktu untuk melihat apartemen sekarang? Ya. Aku akan segera ke sana. Sebentar saja. Ayah, Ibu, kami berencana menyewa apartemen 3 kamar tidur. Kita harus pergi melihat apartemennya sekarang. Kami akan datang menemuimu lagi lain kali. Apa maksudmu? Kita berempat akan tinggal bersama. Omong kosong. Kau sudah menikah sekarang. Tentu saja kalian harus tinggal bersama. Cepatlah pergi. Aku akan membuang barang-barangmu. Jangan kembali ke sini untuk tinggal. Tunggu kalian berdua. Kalian harus membantuku menawar harganya. Tidak peduli apa kata agennya. Kalian harus bilang kalian tidak puas. Mengerti? Ayo pergi. Pergi. Nona Yen, bagaimana pendapat Anda tentang apartemen ini? Bagaimana menurutmu? Secara keseluruhan, ini bisa diterima. Hanya saja menurutku dapurnya sedikit terlalu kecil. 3.500 per bulan. Masih agak mahal, sayang. Bagaimana menurutmu? Apartemen ini sangat mengerikan. Luasnya bahkan tidak sampai 100 meter persegi. Bagaimana orang bisa tinggal di sini? Anjing pun akan merasa ini terlalu sempit. Kamarnya bahkan tidak sebesar milik keluargaku. Kamar mandi. Ibu, ruang tamu di sini terlalu kecil untuk bersepeda. Dengan anggaran hanya 3.000 yuan. Kalian ingin tinggal di Tamsen Riviera. Saya tidak melayani Anda lagi cari orang lain. Tidak. Ini bukan. Aku memintamu datang membantuku menegosiasikan harga, bukan untukmu datang ke sini, sengaja mencari masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, ayah punya rumah di seluruh dunia. Semua orang punya rumah. Aku. Dia. Terlalu sering bermain monopoli. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kau tidak boleh main-main lagi. Kau dengar aku. Itu aku. Sempat melihat apartemen lain sebelumnya. Kenapa tidak aku antar kau melihatnya? Benarkah? Ayo pergi. Ayo pergi. Besar sekali. Paling tidak, harganya pasti 5.000 per bulan kan? Tidak mungkin, kita tidak mampu membayar sewanya. Kita tidak mampu membayar sewanya. Bukan 5.000, hanya 2.500. Semurah itu. Rumah ini mungkin mencurigakan kan? Bagaimana bisa? Rumah ini baru. Lalu, kenapa harganya sangat murah? Ini, karena rumah ini milik mantan bosku. Dia cukup percaya tahayul soal Feng Shui. Dia bilang, tinggal di rumah ini punya 3 syarat. 1. Kau tidak boleh melajang. 2. Kau tidak boleh tinggal dengan orang tua. 3. Dan kau harus menyewa seluruh tempatnya. Kebetulan, kami, pasangan ini, ditambah sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Maka, begitulah kita bisa hidup harmonis. Bukankah ini kebetulan membuat kita mendapatkan harga murah? Deposit 1 bulan sewa 3 bulan di muka. Tidak perlu deposit, pembayaran bulan ke bulan. Benarkah? Itu bagus sekali. Kita punya rumah baru untuk ditinggali. Nian Sui Sui. Kita punya rumah baru untuk ditinggali. Makan pertama di rumah baru. Harus dimasak di rumah. The film was Aku yang akan memasak. and narrated by M Media. Kami akan membantu. Kita semua akan membantu ibu. Ayo pergi.
Kita akan pergi setelah mereka tertidur. Jangan khawatir. Pada jam segini, mereka pasti lelah. Sosok yang bagus. Pantas untuk seorang pengawal. Tunggu tidak. Apa yang sedang kupikirkan? Orang malam itu sepertinya punya tanda lahir juga. Siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Aku, Dan kau bahkan merangkak ke dalam selimutku. Tadi malam aku bilang aku tidur dengan anak-anak. Aku tidak bilang aku tidur denganmu. lihat saja sendiri. Selimut siapa yang kamu pakai? Pasti ini perbuatan Hunian Nian. Baiklah cukup, bukankah itu karena kamu kedinginan dan merangkak masuk ke selimutku? Apa yang perlu dipermalukan? Paling-paling lain kali, aku yang akan pindah dan merangkak ke selimutmu. Itu mungkin tidak pantas. Pria itu seperti anjing gila di tempat tidur. Dia pengecut sekali. Seharusnya bukan dia. Kita adalah suami istri. Apa masalahnya? Tidak bisakah aku merangkak ke selimutmu? Merangkak. Kau merangkak. Ibu dan ayah nakal. Ibu dan ayah nakal. Nian Nian Sui Sui. Aku. Ibu akan membuatkan sarapan untuk kalian, ayo. Kenapa terlihat seperti ada orang yang dipukuli? Kasur yang mengerikan. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu, Enran. Kamu bekerja sebagai pelayan di sini. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu akan berakhir seperti ini. Jika tidak ingin membeli, apa-apa silakan pergi. Jangan ganggu pekerjaanku. Sekarang jadi profesional. 5 bagian susu, 3 bagian gula. Dan buat desain latte art. Katakan padaku, kita berdua jelas, sama-sama belajar desain. Bagaimana aku menjadi desainer? Sementara kamu menjadi pelayan. Ini kopimu. Latte artmu. Tunggu sebentar. Latte art macam apa ini? Sangat jelek. Rasanya mengerikan. Buat ulang. Ini persis seperti yang kamu minta. 5 bagian susu, 3 bagian gula. Aku ingin ini pas. 5 bagian. Cicipi sendiri. Apa yang sebenarnya kamu buat? Kamu. Ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Wanita jahat. Jangan berani-berani menindas ibuku. The film Ibu. was translated Enran, and dari mana kamu narrated by mendapatkan M anak-anak Media. ini? Itu bukan urusanmu. Sayang, ibu tidak apa-apa. Kalian berdua menyingkir. Jangan mendekat ke sini. Pergi. Kedua anak ini. Mereka bukan anakmu kan? Aku akan menelepon polisi. Ibu menikah dengan ayahku. Aku adalah anak ibu. Jeti, kamu menjadi ibu tiri seseorang. Enran, kamu bilang kamu sudah menikah dan bahkan tidak memberitahu keluargamu. Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Seorang pria tua kaya. Itu masih lebih baik daripada kamu menyeret 2 beban, bukan? Apa kamu pikir semua orang sepertimu yang menyukai pria tua? Simpan saja pendapatmu. Kamu. Di mana letteku? Buatkan aku yang baru. Latte yang kamu pesan. Toko ini tidak bisa membuatnya. Uangnya sudah dikembalikan kepadamu. Silakan pergi ke toko lain. Aku lihat kamu juga menjual bunga di sini kan? Baiklah, buatkan aku 2 karangan bunga. Anggap itu sebagai hadiah pernikahan untukmu. Ada apa? Menolak pelanggan lagi? Kamu menjalankan bisnis ini atau tidak? Baiklah, kamu tunggu saja. Tunggu sebentar. Aku ingin mereka yang membuatnya.
Apa kamu sudah gila? Mereka hanya 2 anak kecil. Kamu membawa anak-anakmu ke sini. Bukankah supaya mereka bisa bekerja? Anak orang miskin belajar mengurus rumah tangga sejak dini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Hanya apa yang kubuat? Beli? Kalau kamu mau beli. Kalau tidak keluar. Enran, kamu membawa anak-anakmu bekerja. Pasti melanggar aturan kan? Jika aku melaporkanmu, bisakah kamu tetap mempertahankan pekerjaan ini? Anak-anak kecil. Jika ibumu kehilangan pekerjaannya, itu semua akan menjadi kesalahan kalian tahu. Berhenti menyebarkan omong kosong di sini. Nian Sui, jangan pedulikan dia. Anak sebesar itu tidak bisa memotong bunga pun. Nian Sui, apa kalian terluka? Ibu baik-baik saja. Aku melindungi adik perempuanku dengan baik. Beri aku istirahat. Mereka bahkan bukan anakmu. Untuk siapa kamu berakting seperti ini? Kamu hebat sekali sayang. Bawa adikmu dan berdiri lebih jauh. Tunggu sampai ibu selesai membersihkan sampah ini. Nanti ibu akan mengobati lukamu. Tepat sekali. Cepat bersihkan itu. Aku masih menunggu karangan bungaku. Sampah yang sedang dibersihkan wanita tua ini adalah kamu. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu tepat sasaran. Jika kamu berani menyakiti anak-anakku lagi, aku akan menghabisimu. Kamu tunggu saja. Pacarku akan segera datang. Kamu sudah tamat. Siapa yang menindas wanitaku? Itu dia. Lihat. Dia memukulku seperti ini. An Mansue. Kamu benar-benar sama seperti ibu selingkuhanmu itu. Kebun sayur mana yang kamu datangi kali ini? Untuk mencuri daun bawang tua. Pasti kau. Kau juga cukup cantik. Sekarang kau segera berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras untuk meminta maaf pada Manzue. Kalau begitu kau akan bermain denganku sebentar. Bagaimana kalau aku melepaskanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Sayang, bukankah ini untukmu? Biarkan aku melampiaskan amarahku. Keluar kalian semua. Jika kalian tidak keluar sekarang, aku akan menelepon polisi. Tidakkah kau repot-repot bertanya? Siapa yang bertanggung jawab di area ini? Apakah aku akan takut? Hancurkan tempat ini untukku. Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti. Si cantik kecil, mengapa kau tidak ikut denganku? Jika kau mengikutiku, bagaimana kalau aku mencampakkannya? Jangan sentuh aku. Sialan. Kau berani memukulku. Sayang, Bagaimana? aku baik-baik saja. Berhenti bertengkar. Jika kalian terus bertengkar, masalah akan muncul. Tidak apa-apa. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Usir mereka. Hebat sekali kita menang. Hebat sekali kita menang. Noda kopi di tubuhmu itu, mereka yang melakukannya bukan. Aku baik-baik saja. Dia dihajar lebih parah olehku. Kenapa kau ada di sini? Sui bilang bahwa Putri Salju ditindas oleh penyihir tua dan memintaku segera datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak menyangka ternyata kamu bukan Putri Salju, melainkan Mulan. The film was translated Aku minta and maaf. narrated by M Media. Aku tidak menjaga Nian dengan baik. Tidak apa-apa ibu. Ini hanya luka kecil. Kata, kalau aku tipu untukmu itu tidak akan sakit lagi. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, ingatlah untuk menghubungiku. Aku akan datang membantumu. Benar. Orang-orang yang kau bawa itu siapa? Mereka adalah pengawal Direktur Hu. Mereka juga pengawal. Kalau begitu mereka tampak sangat patuh padamu. Terakhir kali, saat kau datang ke toko untuk menemui Nian dan SOS Wu itu juga sama. Saya kapten mereka. Tentu saja mereka mendengarkanku. Kau menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Bosmu tidak akan menyalahkanmu kan? Dia tidak akan tahu. Itu bagus. Sekarang, aku pasti akan dipecat. Ambil kartu gaji ini. Mulai sekarang aku yang akan nafkahi keluarga. Kamu hanya perlu membelanjakannya. Berapa banyak uang yang sebenarnya kau hasilkan? Dan kau bersikap seperti direktur yang mendominasi di sini. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Karena kau bersikeras memberikannya padaku, maka aku dengan enggan menerimanya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pulang. Ayo pergi. Pergilah. Hadap orang-orang itu. Sudah diselidiki dengan jelas. Wanita itu bernama An Manzue. Dia adalah saudara tirinyonya. Adapun pria itu, dia adalah adik laki-laki dari manajer regional di Ida. Usir pria itu dari Jianchan.
Aku tidak ingin melihatnya lagi. Bersihkan rekaman pengawasan itu. Tunda kerjasama dengan Yida untuk saat ini. An Manzui, jangan sentuh dia dulu. Sambil melakukan itu, pergilah menyelidiki situasi Anran sebelumnya di keluarga An. Sebenarnya seperti apa? Mengerti Direktur Hu. Ngomong-ngomong, Direktur Li dari Hainan telah meminta pertemuan dengan Anda lagi. Apakah Anda akan menemuinya kali ini? Kalau begitu beri dia kesempatan. Atur di Tianyu Grand Hotel. Ya. Aku tahu kau menyisakan sedikit untukku. Aku diterima oleh Kier. Aku diterima oleh Kier. Itu luar biasa. Aku bisa menjadi desainer sekarang. Benarkah itu? Bagus sekali. Tunggu sebentar. Aku bahkan tidak mengirimkan resume. Adalah. Itu Nian. Saat Nian menggunakan komputermu, dia melihat perkenalan dirimu di dalamnya. Dan beberapa draft desain. Aku hanya iseng memotretnya. Aku tidak menyangka direktur cukup puas. Dia bilang kamu cocok menjadi desainer. Jadi aku langsung mengirimkan resummu untukmu. Benarkah? Kau benar-benar bintang keberuntungan ibu. Ibu aku juga mau satu. Kalian juga bintang keberuntungan ibu. Ibu belum mencium ayah? Aku tidak peduli. Ayah cemburu. Jika dia tidak peduli, lupakan saja. Aku lebih baik mencium anjing daripada dia. Kita tidak perlu memedulikannya. Ya. Sudah larut. Cepat pakai tas sekolahmu. Cepat pergi ke sekolah, pergi. Baiklah, ini satu untukmu juga. Terima kasih sudah membantuku. Aku tidak peduli. Ini satu untukmu juga. Ini satu untukmu. Sampai jumpa. Ini Departemen Desain. Semuanya, ini adalah asisten desainer baru kita. Halo semuanya, nama saya Anran. Adalah asisten desainer yang baru. Mohon bantuannya di masa depan. Ini akan menjadi meja kerjamu mulai sekarang. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja. Oke, terima The kasih. film was translated and narrated by M Media. Enran. Kamu pelayan yang bahkan tidak lulus kuliah. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke Kier? Jika kau saja bisa masuk, kenapa aku tidak bisa? Kamu pasti menggunakan tipu muslihat. Apakah kamu memalsukan latar belakang pendidikanmu? Aku masuk berdasarkan portofolioku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bertanya pada supervisor. Aku harus bekerja. Direktur Jiang sudah datang. Cepat-cepat, siapkan semua proposal proyek kalian. Berkumpullah di ruang rapat. Anran, kamu ikut kami juga untuk mengamati. Oke. Direktur Jiang adalah klien besar dari luar negeri. Sebaiknya kamu diam nanti. Jangan sampai orang berpikir perusahaan kita tidak kompeten. Aku sarankan kau diam sekarang. Hati-hati, atau aku mungkin tidak bisa menahan diri nanti dan menghajarmu lagi. Apakah Anda punya proposal desain lain? Jika tidak, saya khawatir kita tidak akan punya kesempatan untuk bekerja sama kali ini.
Aku punya proposal alternatif. Enran, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Direktur Jiang, dia adalah asisten baru. Dia hanya lulusan SMA. Dia hanya ingin mencari perhatian. Mohon jangan dengarkan omong kosongnya. Lalu, apakah kau punya proposal baru? Anran, jelaskan proposalmu kepada kami. Ya. Desainku ini mengikuti gaya mekanis klasik. Inspirasinya berasal dari jam tangan, struktur mekanis internal yang presisi, dan gaya desain yang menghubungkan berbagai bagian, memanfaatkan konsep yang sama dengan mekanisme pengatur. Elegan dan luas, namun tetap berbobot. Tidak buruk, saya sangat puas dengan desain ini. Baru saja mendengarkan Monaan berbicara tentang berbagai jam tangan, seolah menghitung harta keluarganya sendiri. Sepertinya Anda memiliki pengetahuan yang mendalam. Direktur Jiang, Anda terlalu memuji saya. Suami saya lah yang hobi mengoleksi jam tangan. Saya terpengaruh olehnya dan belajar secara otodidak. Saya hanya punya pengetahuan dangkal. Jarang sekali bagi saya untuk bertemu seseorang yang bisa diajak berbincang dengan begitu baik. Karyawan Anda ini luar biasa. Saya sangat puas dengan proposal desain ini. Senang bisa bekerja sama. Enran, karena kamu dan Direktur Jiang berhubungan baik, mengapa kita tidak mengundang Direktur Jiang hari ini untuk makan santai di rumahmu dan mungkin memperkenalkan jam tangan terkenal yang dikoleksi keluargamu? Itu. Saya punya 2 anak di rumah. Mereka sangat nakal. Jika mereka menyinggung Direktur Jiang, bukankah itu tidak baik? Direktur Jiang paling menyukai anak-anak. Dia tidak akan keberatan dengan hal-hal seperti itu. Enran, kamu tidak mencoba mengatakan bahwa kamu tidak menyambut Direktur Jiang, kan? Bagaimana mungkin? Jika Direktur Jiang bersedia datang, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Kalau begitu saya permisi. Silakan Direktur Jian. Nian, malam ini ibu membawa tamu ke rumah. Nanti pura-puralah kalian tidak ada di rumah. Jangan sekali-kali membuka pintu. Saya mengerti. Ibu jangan khawatir. Serahkan padaku. Kakak, apa yang terjadi pada ibu? Apakah dia mendapat masalah? Ya, dia sudah merawat kita begitu lama. Sekarang giliran kita untuk membalasnya. Ya. Halo Paman Kepala Pelayan. Cepatlah kemari dan bantu. The film was translated and narrated by M Media. Itu. Semuanya saya minta maaf. Kunci pintunya sepertinya rusak. Dan sepertinya tidak ada orang di rumah. Bagaimana kalau saya traktir kalian hotpot saja? Itu juga bisa, itu juga bisa. Ibu sudah kembali. Jadi ternyata kalian ada di rumah. Silakan masuk. Ini. Enran, selera kamu benar-benar buruk. Dekorasi modern. Memajang vas bergaya antik. Ini barang antik asli. Ini bukan replika. Sama seperti ibumu, kamu pandai berbohong. Enran, bukankah kamu bilang suamimu mengoleksi banyak jam tangan terkenal? Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Ini. Semuanya ada di sini. Koleksi jam tangan ayah semuanya ada di sini. Baik itu Patek Philippe Grandmaster Chim. Model ini adalah Rolex Polymer Daytona. Harga kedua model ini. Semuanya bernilai di atas $10 juta, guys. Ya Tuhan. Gawat-gawat. $10 juta as. Berhenti berbohong di sini. Ini mungkin bukan jam tangan palsu yang dibeli dari pedagang kaki lima, kan? Enran, beraninya kamu membawa ini untuk menipu Direktur Jiang. Ini Direktur Jiang, tolong dengarkan penjelasan saya. semua barang asli. Bagaimana mungkin? Monaan, saya tidak menyangka latar belakang keluarga Anda begitu mendalam. Tidak heran Anda memiliki selera yang begitu bagus. Memang seni membutuhkan akumulasi kekayaan. Anda terlalu memuji saya. Jam tangan palsu ini sangat mengesankan. Terlihat sangat asli, bahkan menipu seorang profesional. Keluarga Enran, bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak jam tangan mahal? Diam. Apakah Anda mempertanyakan Direktur Jian? Keluar. Pergi beli minuman. Tunggu sebentar.
ambilkan saya sebotol jus jeruk. Terima kasih. Hari ini kita tidak sedang menjamu Clint, melainkan menjamu teman. Silakan bersantai, makan, dan minumlah yang banyak. Baiklah. Silakan mulai makan. Ibu, aku ingin minum ini. Oke, Aku juga no. oke. Ini. Minum, minum, minum. Minumlah sampai mati. Tunggu sampai wajahmu bengkak seperti kepala babi. Lalu mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa pamer. Nian, Nian. Sui, sui. Dokter, saya tidak tahu apa yang mereka makan. Mereka tiba-tiba pingsan. Mereka masih demam sekarang. Nian Sui Sui, apakah kamu memberi mereka buah persik? Tidakkah kamu tahu anak-anak alergi terhadap buah persik? Cepat ikut aku ke ruang gawat darurat. Jangan khawatir, kamu membawa mereka dengan sangat sigap. Anak-anak sudah keluar dari bahaya. Mereka bisa pulang besok. Terima kasih, dokter. Bagaimana keadaan anak-anak? Mereka sudah baik-baik saja sekarang. Jangan ganggu istirahat mereka. Lalu bagaimana dengan dia? Dia terus bolak-balik antara rumah dan rumah sakit. Menjaga anak-anak sepanjang malam. Merawat mereka seolah-olah mereka adalah darah dagingnya sendiri. Kamu setelah berakting begitu lama, seharusnya juga tahu, dia jelas tidak mengincar uangmu. Kamu harus segera mengakui identitasmu padanya. Nian, Nian. Sui, sui. Mereka baik-baik saja. Kamu. Cepatlah tidur lagi. Aku yang akan mengurus mereka. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Mereka juga alergi terhadap buah persik. Kemarin saya jelas tidak memberi mereka buah persik. Tapi, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini semua salahku. Seharusnya aku menyalahkan diriku sendiri karena tak memberitahumu. Itu. Anran, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku akui padamu sejak lama. ada apa? The film was Sebenarnya aku punya translated alasan. and narrated Setelah by kamu M mendengarnya. Media. Kamu tidak boleh menyalahkanku. Ya Tuhan, jangan lamban. Cepatlah. Sebenarnya aku bukan orang biasa. Saya juga bukan dari kelas 1. Saat saya SMA, saya di kelas 12. Bukan kelas 1 itu. Aku adalah tip orang yang muncul di berita. Lagi pula kamu bisa mencariku secara daring. Aku bahkan punya halaman web khusus. Apa kamu buronan polisi? Tidak. Sebenarnya aku adalah. Enran. Biar ku beritahu, aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Si pelit itu juga ada di sini. Dia datang untuk membuat Enran membayar biaya medis anak-anak. Chen ya? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Bukankah kau bilang padaku, kau pergi ke JR untuk menjadi asisten desainer? Aku sudah memeriksanya hari ini. Mereka adalah perusahaan di bawah Hu Group. Dan bosnya adalah si anjing Hu Sichuan itu. Hu Sichuan. Anjing. Benar anjing mau. Tapi aku dengar Hu Sichuan ini adalah pengusaha terkenal di Jiangchen. Lagi pula dia tampan dan berwibawa. Dan menjaga dirinya tetap bermoral. Kudengar dia sangat penyayang dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Dia telah berinvestasi di banyak perusahaan amal. Dia hanya melakukan itu untuk menghindari pajak. Apa kau benar-benar berpikir dia sebaik itu? Lagi pula semua laporan berita itu adalah draft humas yang dia bayar. Siapa yang tahu seberapa liar? Dia di belakang layar. Tepat sekali. Dia benar-benar orang yang mengerikan. Jangan sebut orang menjijikan itu lagi. Suami. Apa yang ingin kamu akui padaku tadi? Aku lupa apa yang ingin kukatakan, hanya saja. Aku benar-benar lupa, dalam sekejap. Aku akan memberitahumu lain kali, saat aku ingat. Kalian berdua bicara dulu. Pergilah membayar biaya rumah sakit. Anjing. Aku sebenarnya adalah anjing. Berhenti bercanda, biar kutanya sesuatu. Apakah Hu Group sebelumnya melakukan sesuatu yang keji seperti apa? Misalnya pengambil alihan lahan secara paksa atau semacamnya. Tidak mungkin.
Hu Group milikmu selalu menjadi perusahaan teladan. Terlebih lagi semua proyek telah dilaksanakan dengan sangat menyeluruh. Tidak ada berita negatif bukan? Mengapa kamu menanyakan semua ini? Lalu mengapa Anran begitu membenciku? Dia dan aku tidak punya permusuhan mendalamkan. Apakah mungkin kamu pernah mengkhianati wanita muda itu sebelumnya? Omong kosong. Apakah aku orang seperti itu? Lagi pula, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Lagi pula kamu belum go public. Sama sekali tidak. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Ini bukan tentang menyukai atau tidak menyukainya. Dia benar-benar sangat baik kepada anak-anak. Dan anak-anak benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Ini semua salahku. Jika 5 tahun lalu aku tidak bersikeras menyeretmu keluar untuk minum, kamu tidak akan dibius oleh orang lain. Dan kamu masih akan menjadi pria yang tidak bersalah sekarang. Sekarang, kita hanya bisa merahasiakannya untuk saat ini. Kita akan mencari kesempatan lain nanti. Kalau begitu ingatlah untuk membantu. Enran, kamu berani. Tamparan ini karena terakhir kali kamu. Ini karena memukulmu terakhir kali. Menaruh sari buah persik di minumanku, yang menyebabkan Nian sui-sui. Hampir mengalami syok anafilaksis. Beraninya kamu memukulku. Saya memukulmu. Ini bukan pertama atau kedua kalinya. Tapi kamu tidak pernah belajar. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran yang pantas. Agar kamu tahu siapa yang tidak boleh kamu provokasi. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan menghancurkanmu, semudah menghancurkan semut di pinggir jalan. Kamu tidak secantik saya, dan otakmu lebih rendah. Saya baru bergabung dengan KR sebulan lalu, dan dipromosikan menjadi desainer. Sampai sekarang kamu masih hanya seorang asisten desainer. Sejak kecil, kamu selalu lebih rendah dari saya dalam segala hal. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saya. Kamu ingin menghancurkanku. Tapi mulai hari ini, kamu hanya bisa menatapku dari bawah. Ini bukan hanya karena kamu jelek dan bodoh, tapi juga karena kamu adalah anak dari seorang selingkuhan. Kamu akan selalu berada satu tingkat di bawah saya. Jika kamu berani memprovokasi saya dan anak-anak saya lagi, saya akan membuatmu mati. Sungguh ikatan yang dalam antara ibu dan anak. Jika anak kandungmu tahu bahwa kamu sudah memiliki anak lain, betapa sedihnya mereka. Apa yang kau katakan? Kamu tidak salah dengar. Anak-anakmu masih hidup. Di mana mereka? Di mana mereka? Aku sudah lama menjual mereka. Saat ini, mereka mungkin sedang menderita di daerah pegunungan terpencil. Enran, kamu tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Apakah Anda Direktur Hu? Merupakan suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Ayah salah orang. Dia adalah suami murahan Enran, hanya seorang pengawal. Apel, hanya seorang pengawal dan kamu berani duduk di meja ini. Apakah kamu tahu sopan santun? Pergi. Sadarkan anggur itu. Sesuatu yang hanya bernilai beberapa ribu yuan, dan kamu berani memberikannya. Pengawal bau itu. Siapa yang kau remehkan? Kami adalah teman Direktur Hu. Ibu, jangan pedulikan orang rendahan. Begitu aku menikah dengan Direktur Hu, aku akan membuat seluruh keluarga mereka tidur di jalanan. Baiklah. Saya ingin melihat bagaimana rencanamu membuatku tidur di jalanan. Asisten Fu, Anda di sini. Di mana Direktur Hu? Direktur Hu. Orang itu adalah Direktur Hu. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Fu Sichuan. Suami Anran. Kami minta maaf Direktur Hu. Sebelumnya, kami buta dan gagal mengenali kepentingan Anda. Kami telah sangat menyinggung Anda. Mohon, jangan masukkan ketidaktahuan kami ke dalam hati. Kamu boleh menindas saya.
Tapi jangan coba-coba menindas Anran. Direktur Hu, Anda salah paham. Yanran selalu menindas Xiuzu. Lihat lehernya. Masih ada memar di sana. Lalu bagaimana saya bisa melihatnya sendiri? Menjebak Anran di depan klien. Direktur Hu, saya minta maaf saya salah. Hanya itu. Hanya satu permintaan maaf dan selesai begitu saja. Apakah saya perlu mengajarimu cara meminta maaf? Direktur Hu, saya akan membawa Manzue untuk meminta maaf secara pribadi kepada Anran dan menawarkan kompensasi yang sesuai. Saya akan segera membuatnya mengundurkan diri, dan dia tidak akan pernah mengganggu Anran lagi. Saya bersumpah. Tidak cukup. Saya ingin keluargamu benar-benar menghilang dari Jiangchen. Direktur Hu, mohon berjiwa besar. Dan ampuni kami. Perusahaan saya masih di Jiangchen. Tenang saja. Perusahaanmu sudah bangkrut. Sekarang, seluruh keluargamu bisa pergi tidur di jalanan. Ada satu hal lagi. Jika saya mengetahui bahwa ada di antara kalian yang membocorkan identitas saya, tidak peduli siapa yang mengatakannya, saya akan menganggap itu perbuatan kalian semua. Pada saat itu, tidak akan sesederhana tidur di jalanan. Direktur Hu, saya tahu saya salah. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Direktur Hu, ada yang tidak beres. Saya perlu bertemu dengan Anda. Yanran telah menemukan pendukung yang kuat. Keluarga Yan sudah bangkrut. Saya mohon Anda membantu saya, Yanran. Jianfei mantan istri Wu Sichuan. Pendukung macam apa yang mungkin dia miliki? Dia menikah dengan direktur dari O Group, Hu Sichuan. Apa? Bagaimana mereka berdua bisa berakhir bersama? Bagaimana jika Yanran mengetahui bahwa kitalah yang menculik anaknya dan dia memberitahu direktur Hu? Diam. Anggap saja anak itu sudah mati. Katakan pada Yen Guoping itu, tidak ada dari kalian yang diizinkan menyebutkan sepatah kata pun tentang itu lagi. Tapi aku sudah terlanjur keceplosan. Yanran tahu anaknya masih hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau bodoh. Saya tidak bermaksud begitu. Tolong bantu saya. Anda membantu keluarga kami saat itu. Saya mohon Anda membantu saya kali ini juga. Jangan. Buat dia tutup mulut. Dan juga Yen Guoping itu. Urus dia sepenuhnya nanti. Bagian kebidanan dan kandungan. Catatan untuk tanggal 26 April tahun 2019. Nama ibunya adalah Anren. Mereka tidak dapat ditemukan. Arsipnya terbakar tahun lalu. Semua dokumen hangus. Lalu, apakah ada cara lain untuk melihatnya? Apakah ada salinan elektroniknya? Tidak ada catatan lain. Pasti ada cara lain untuk memeriksanya. Dokter, saya mohon. Ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda membantu saya? Maafkan saya benar-benar tidak punya cara untuk membantu. Kau tetap harus tanya di Departemen Kandungan. Oke. Saya mengerti. File-file itu sudah ditangani dengan sangat teliti, dan saya juga sudah bertanya mengenai Departemen Kebidanan dan Kandungan. Semua staf medis baru dipekerjakan 4 tahun lalu paling cepat. Dia tidak akan bisa menemukan apapun. Kerja bagus. Jaga mulutmu tetap rapat. Baik. Ayo, semuanya berhenti melakukan apa yang sedang kalian kerjakan. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi kepada Anda. Orang ini adalah desainer terkenal yang ternama secara internasional, Nona Jianfei. Dia akan segera menjadi mitra proyek perusahaan kita. Mari kita sambut dia dengan hangat. Kau pasti Yanran? Kau mengenalku? Tentu saja, aku sudah mengenalmu sejak 5 tahun lalu. Kau pergi dan sibukkan dirimu dulu. Proyek ini, saya ingin menyerahkannya kepada Nona En untuk tanggung jawab penuh. Lihatlah kontraknya. Bonus 300.000.
Saya telah melihat pekerjaan Anda. Sangat inspiratif. Alasan saya bergabung dengan QR kali ini adalah khusus untuk Anda. Terima kasih. Saya pasti akan memberikan yang terbaik dan menghasilkan karya terbaik. Tapi proyek ini dirancang untuk wanita hamil. Paling baik jika desainer memiliki pengalaman hamil. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang masalah ini. Masalah ini, aku belum pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Sebenarnya, 5 tahun lalu, aku pernah hamil. Saya tidak menyangka di usia semuda ini, Anda telah melalui begitu banyak hal. Bagaimana dengan ini? Apakah Anda sibuk malam ini? Saya ingin pergi ke tempat Anda untuk mengobrol. Ya. Sup ayamnya sudah datang. Hati-hati panas. Ini sangat mewah. Apakah kamu mencoba membuat keluarga kita kelaparan bulan depan? Tidak mudah bagiku untuk bertemu orang hebat yang menghargai karyaku. Bukankah aku harus memperlakukan mereka dengan baik? Kamu disuap hanya dengan 300.000. Aku Nian dan Sui belum pernah makan makanan semewah ini, benar kan? Hanya 300.000. Beraninya kau mengatakannya dengan lantang. Jadi berapa banyak yang kau hasilkan bulan lalu? Keuntungan bulan lalu sedikit lebih rendah, hanya sekitar 70 atau 80 juta. Akan lebih mendekati kebenaran jika kau menghapus kata 10.000. Nian, Sui. Nanti, kalau ibu sudah punya banyak uang, ibu akan memasakkan makanan lezat untuk kalian setiap hari, oke? Ya, ya. Sejujurnya, aku sebenarnya. Mereka sudah datang. Aku akan pergi membukakan pintu. Silakan masuk. Biar aku perkenalkan. Ini suamiku. Dan ini, Nian dan Sui. Lama tidak bertemu. Kalian berdua saling mengenal. Biarkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Jian Fei, ibu kandung Nian dan Sui. Bicara. Kamu sengaja mendekati Anran. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Itu hanya kebetulan. Lagi pula kau membekukan semua kartuku. Tentu saja aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Hanya saja setelah bertahun-tahun berpisah, aku tidak menyangka kau sekarang telah menjadi begitu menarik. Bermain cosplay menyembunyikan identitas. Sebaiknya, kamu tutup mulut. Aku bertanya padamu, kenapa kamu memfitnah Anran melakukan The film plagiarisme was saat itu? translated Menuduh and palsu. narrated Dia by memang M menjiplak Media. saat itu. Dan dia menjiplak karyaku. Dia menjiplak karyamu. Itu sungguh konyol. Aku sudah melihat desainnya. Dia jauh lebih berbakat darimu. Dia sangat inspiratif. Tapi karya itu saat itu dirancang olehku saat aku hamil Nian dan Sui. Khusus untuk wanita hamil. Kau bilang Yanran belum pernah hamil. Bagaimana mungkin dia bisa mendesainnya? Cukup. Berhenti memberi alasan. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang, jangan datang dan mengganggu kehidupan keluarga kami. Sichuan. Sichuan, aku tahu aku salah sebelumnya. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku berjanji akan menjadi ibu yang baik. Aku akan menebus kesalahanku pada Nian dan Sui dengan benar. Sudah terlambat. Sejak kamu demi menemuiku. Menelantarkan Nian dan Sui yang sedang sakit. Sejak saat itu, kamu bukan lagi ibu mereka. Aku peringatkan kamu. Jika kamu mencoba melakukan tipu muslihat lagi untuk menjebak Anran, tempat berikutnya yang akan kukirimkan padamu bukan Australia, tapi langsung ke Somalia. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa. Rekonsiliasi. Ibu, kau salah membaca nada bicaranya. Itu adalah kesesuaian. Ya, ibu salah baca. Ibu jangan khawatir. Ayah tidak menyukai ibu kandungnya. Dia tidak akan kawin lari dengan ibu kandungnya. Ibu itu namanya selingkuh, bukan kawin lari. Ibu jangan khawatir. Katak berkaki 3 memang sulit dicari. Tapi pria berkaki 2 ada di mana-mana. Saat waktunya tiba, tendang saja dia keluar. Dan carikan kami ayah yang baru. Bocah nakal. Bicara buruk tentangku lagi ya. Itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan Jian Fei hanya bicara selama 5 menit. Karena tahu kamu belum makan. Aku sengaja membawakan bihun kerang kesukaan MO. Cicipilah. Kalian
Apa yang kalian bicarakan? Ini. Aku dan dia, sebenarnya. Dia ingin kembali bersamamu kan? Tidak. Dia hanya ingin menebus kesalahannya pada Nian Nian dan Sui Sui. Kenapa dia tidak melakukannya lebih awal? Aku hanya membiarkannya pergi. Aku sudah bilang padanya, untuk kedepannya, jangan mengganggu kehidupan kami lagi. Tapi bagaimanapun dia, juga ibu kandung anak-anak. Jika dia benar-benar ingin melihat anak-anak, maka biarkan dia melihat mereka. Harus kukatakan, bagaimana bisa kamu begitu murah hati? Bagaimana jika dia merebut anak-anak itu lagi? Nian Nian dan Sui Sui bukan tipe anak seperti itu. Lagi pula, kau pasti akan mendukungku kan? Maka dia hanyalah masa lalu. Kita adalah keluarga. Mereka bahkan punya hari tamasya musim semi orang tua anak hari ini. Benar sekali, saya juga ingin anak saya untuk bersekolah di The film TK Kais was saat itu. translated Tapi mereka and tidak lulus narrated ujian by masuk. M Kais. Media. Bukankah itu taman kanak-kanak Nian Nian dan Sui Sui? Supervisor, saya izin pulang siang ini. Kamu perlu mengajukan cuti terlebih dahulu. Jika kamu melakukan ini itu dihitung sebagai absen tanpa izin. Kalau saya absen, ya absen saya pergi sekarang. Kamu mau minum ini? Kamu mau yang warna merah muda? Si cuan aku agak kedinginan. Kalau kedinginan pakai baju, aku bukan pemanas. Kenapa kamu menempel begitu dekat? Ayah dia bilang dia datang untuk menemui kami. Tapi dia terus berbicara padamu. Kamu harus benar-benar memegang kendali. Jangan bicara omong kosong padaku. Ibu tidak boleh tahu soal masalah ini. Kalau tidak dia akan memarahiku lagi. Aku berharap ibu ada di sini. Maka kita bisa makan buah-buahan yang kita petik sendiri. Kalau begitu, kita bisa membawa buah-buahan pulang untuk dimakan ibu. Ya, Mengapa kau tidak bicara apa-apa saat tiba? Aku melihatmu di sana. Aku tidak pergi ke sana. Tidak mudah bagimu untuk datang dan melihat anak-anak. Ayah anak-anaklah yang memberitahuku pagi-pagi sekali. Dengan harapan bahwa aku ibu kandung mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak. Itulah sebabnya aku tidak memberitahumu. Jangan salahkan si Chuan. Jika kau ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak, katakan saja secara langsung. Bukan berarti aku akan menghentikanmu. Jika kau ingin menabur perselisihan di antara kita, kau harus mencoba metode yang lebih canggih. Kebohongan yang hancur dengan satu tusukan. Terlalu murahan. Baiklah. Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Anak-anak itu milikku. Aku juga akan membawa suamiku kembali. Jika kau pergi secara sukarela, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu sejumlah besar uang. Dengan begitu, kau tidak perlu mengikuti Hu Dayang dan menjalani hidup yang sulit lagi. Kau mencariku untuk proyek ini, dan benar saja kau punya motif tersembunyi. Ya, aku punya motif tersembunyi. Tapi proyek itu sendiri nyata. Terlebih lagi karena proyek ini kau bisa kembali ke industri desain. Apakah kau akan meninggalkan kariermu hanya karena keluargamu? Aku ingin segalanya. Dan kau tidak akan mengambil satu hal pun. Akan kulihat nanti. Hidangan berbintang Michelin. Ditambah dinini atau taman bermain dan Super Big Mac. Mana yang akan kau pilih? Tentu saja dinini dan hidangan berbintang Michelin. Apakah itu bahkan perlu dipilih? Semuanya sudah berakhir. Anak-anakku akan direnggut. Ini sudah berakhir? Apa yang harus kulakukan? Apakah kau khawatir dia akan merebut anak-anakmu? Apakah The kau film was khawatir dia akan translated merebut suamimu? and narrated by M Media. Tentu saja anak-anak. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung anak-anak. Jika dia benar-benar ingin menebus kesalahannya pada anak-anak, bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengannya? Soal pria pecundang itu. Siapapun yang menginginkannya silakan ambil. Blokir dia. Benar sekali. Dia pria yang sudah menikah 2 kali. Mengapa dia layak membuatmu tersiksa? Kapan kau akan mencampakkannya? Kak, aku akan mencarikan 10 model pria untukmu. Untuk melayanimu. Kak, kau yang terbaik. Direktur Hu Direktur Wang dari Hida sedang menunggu Anda di ruang rapat. Anya, kenapa aku tidak bisa melihat momen milik Anran? Kamu bisa melihatnya. Saya bisa. Nyonya kemarin sore bahkan memposting di Moments.
Dia tidak memblokirmu kan? Bagaimana mungkin? Aku akan mengiriminya pesan. Dia memblokirku. Tidak mungkin. Aku harus kembali. Lalu Direktur Wang dari Hida. Menunda. Aku bahkan tidak punya rumah lagi. Kontrak apa lagi yang tersisa untuk dibicarakan? Si Chuan, bisakah kita bicara? Aku tidak punya urusan untuk dibicarakan denganmu. Haruskah kau memperlakukanku sedingin ini? Bahkan satu hari sebagai suami istri menciptakan ikatan. Apalagi karena aku juga melahirkan sepasang anak untukmu. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah melahirkan Nian Nian dan Sui Sui. Tapi kamu sama sekali tidak mencintai mereka. Kamu juga tahu, kita awalnya menikah hanya karena anak-anak. Apalagi yang tersisa untuk dibicarakan sekarang. Ibu mana di dunia ini yang tidak mencintai anak-anaknya sendiri? Aku hamil selama 10 bulan. Aku mengalami mual di pagi hari berkali-kali. Aku tidak pernah tidur nyenyak satu malam pun. Aku tidak tidur dengan nyenyak. Aku tidak berani pergi kemanapun. Aku sangat takut membentur atau menyakiti mereka. Saat aku melahirkan mereka berdua, dokter memberitahuku, sebaiknya tidak melakukan operasi sesar. Aku benar-benar pingsan karena rasa sakit 2 kali. Demi mereka, aku melepaskan karier yang menjanjikan. Setiap hari aku secara pribadi merawat mereka. Kau tidak tahu semua ini. Kau hanya peduli tentang satu kali aku lalai. Tapi aku hanya lalai satu kali itu. Aku dengan tulus dan sungguh-sungguh ingin menebus kesalahan pada Nian Nian dan Sui Sui. Sabtu ini adalah ulang tahunku. Aku ingin anak-anak berada di sisiku. Bisakah aku memohon padamu? Untuk mengabulkan keinginanku ini, tolong. Sayang, kenapa kamu memblokir WCHT-ku? Diblokir. Aku tidak sengaja menyentuhnya. Lalu kenapa kamu tidak membuka blokirnya? Kita lihat saja nanti. Ada apa? Akhir pekan ini, kau bersama Nian Nian dan Sui Sui. Apa kalian punya rencana? Akhir pekan. Aku akan membawa Nian Nian dan Sui Sui kembali ke kampung halamanku. Para tetua merindukan anak-anak. Benarkan Nian Nian dan Sui Sui? Ya, ya. Kapan ini terjadi? Mengapa kau tidak memberitahuku tentang hal itu? Aku akan pergi membelikan para tetua. Beberapa tonik. The film Tidak was perlu, tidak perlu. translated and narrated by M. Membawa Media. mereka kembali kali ini adalah khusus untuk pulang ke kampung halaman, untuk memperbarui silsilah keluarga dan berziarah ke leluhur. Pihak kami cukup tradisional. Tidak nyaman bagimu untuk ikut. Aku takut kamu keberatan. Jadi aku tidak memberitahumu. Baiklah, Apa yang sedang kamu kemas? tidak ada apa-apa. Aku melihat rumah ini terlalu berantakan, jadi aku hanya merapikannya sedikit. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Kalau begitu ingatlah untuk membuka blokirku. Putri duyung kecil meleleh menjadi sinar matahari pertama saat fajar. Setelah hari terang, pangeran tidak bisa menemukan putri duyung kecil dimanapun. Hanya di atas ombak di samping perahu. Dia melihat gumpalan busa yang indah. Ceritanya sudah selesai, tidurlah. Ayah, ibu sepertinya tidak terlalu bahagia. Apakah dia tahu? Kita membohonginya. Berdasarkan analisisku, ibu pasti sedang mengalami beberapa hari setiap bulan saat dia paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dari mana kamu belajar semua ini? Kurangi bermain ponsel mulai sekarang. Pergilah buatkan ibu taijang gula merah. Dan pijat perutnya. Dia tidak akan merasa tidak nyaman lagi. Ya. Sejauh yang aku tahu, siklus ibumu adalah dari tanggal 15 sampai tanggal 20 setiap bulan. Masih pagi. Cepatlah tidur.
Sopir, ikuti mobil di depan itu. Baiklah, Nona. Pegangan yang erat. Nona, ini bukan hotel. Kamu pasti mengikuti orang yang salah. Baik. Aku mengikuti orang yang salah. Jangan sedih, Nona. Ada banyak pria baik di luar sana. Cari saja yang lain. Sejujurnya, saya juga lajang. Kau benar. Gadis, 10 model pria yang kau sebutkan tempo hari, pesan mereka untukku. Malam ini wanita ini akan berpesta sepuasnya. Nora, kamu bersenang-senang hari ini. Mari bertukar IDWEICHT. Lain kali kamu datang cari aku lagi. Saya jamin kamu akan puas. Jangan berani-berani membuli ibuku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang bilang kalau dia lajang. Nyonya Hu, apakah kamu lupa bahwa kamu sudah menikah? Ini Berhenti berpura-pura mabuk. ongkos taksi untuk datang ke sini. Bisakah kau menggantinya untukku? Pergi sana. Hai. Aku dengar saat orang mabuk. Sendi mereka menjadi kaku. Angkat lengannya. Lengannya tidak akan jatuh. Bagaimana bisa kamu begitu mudah ditipu? Kamu percaya apa yang baru saja dikarang Nian-Nian? Baik. Aku percaya semua yang kau katakan. Tentu saja aku mudah dibodohi. Sama seperti saat kau bilang, kau akan pulang kampung bersama kakek dan nenek akhir pekan ini. Aku juga mempercayainya. Bukankah begitu? Kamu sudah tahu semuanya sekarang. Dengarkan aku menjelaskan. Kau tidak perlu bersikap begitu tertutup. Sudah kubilang aku tidak keberatan kau menemuinya. Karena aku tahu, kau akan selalu berada di sisiku. Dan dia tidak akan bisa merebutmu dariku. Tapi kenapa kau harus berbohong padaku? Anran. Aku. Kemarilah. Aku beritahu kamu. Ibu kami The tidak film pergi was menemui ibu kandung kami. translated and Kami hanya pergi narrated by mengambilkan Anne boneka Media. dari mesin capit untukmu. Sebelum kamu memblokirku, bukankah kamu memposting di Moments, mengatakan kamu menginginkan yang hitam kecil? Kami mencoba menangkapnya berkali-kali. Sebelum akhirnya mendapatkan edisi terbatas ini. Kakak dan aku menangkap ini bersama-sama. Ini melambangkan ayah dan ibu. Bahwa tahun demi tahun keluarga kita yang beranggotakan 4 orang akan selalu bersama dan tidak pernah terpisahkan. Ibu kami tidak memanggilnya ibu kandung kami. Tapi dia selalu datang mencari kami sendiri. Hari ini, dia memberitahu kami. Apakah ada yang mau pergi bersama ibu ke Taman Din ini? Aku juga sudah memesan pesta Michele. Kami sudah punya rencana hari ini. Tolong berhenti mengikuti kami. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Aku hanya ingin menangkap boneka untuk ibu. Aku tidak mau pergi ke Dinini bersamanya. Dan aku tidak mau makan hidangan Michelin. Kami tidak mengatakan apapun padanya. Kami hanya pergi begitu saja. Tapi, bagaimanapun dia adalah ibu kandungmu. Dia bilang dia melahirkan kami. Tapi saat ayah tidak ada, dia tidak tersenyum pada kami. Dia juga tidak memeluk kami. Dia juga tidak membacakan cerita pengantar tidur untuk kami. Ibu tidak melahirkan kami, tapi ibu tersenyum pada kami. Memeluk kami. Dan membacakan cerita pengantar tidur untuk kami. Ibu, aku berharap aku dilahirkan oleh ibu. Meskipun kau tidak lahir dari rahimku, tapi aku akan menyayangimu. Seperti anak kandungku sendiri. Aku membuatkan sup pie agar kamu sadar. Anran. Hubungan darah tidak membuat sebuah keluarga. Cinta yang membuatnya. Anran.
Aku tahu aku sering membuatmu marah akhir-akhir ini. Jadi, aku menyiapkan hadiah untukmu. Kau membuang-buang uang lagi. Aku tidak. Aku membeli ini di pedagang kaki lima. Harganya sangat murah, 20 yuan. Kalau begitu, pasangkan padaku. Sayang, kamu terlihat sangat cantik. Kau pembohong besar. Aku serius. Kamu benar-benar cantik. Aku tidak sedang membicarakan diriku sendiri. Kalung ini benar-benar tidak mahal. Aku juga tidak sedang membicarakan kalung itu. Kau bergerak di belakangku, bilang mau pergi menemui kakek dan nenek. Tapi sebenarnya kau malah pergi menangkap boneka. Bukankah aku sedang menyiapkan kejutan untukmu? Aku tidak suka kejutan seperti itu. Hal yang paling kubenci adalah penipuan. Hu Dayong, aku tidak butuh bunga. Aku tidak butuh berlian. Dan aku tidak butuh kata-kata manis. Aku hanya menginginkan pernikahan yang jujur. Jika kau berani berbohong padaku lagi, aku akan menceraikanmu. Halo, Anran, malam ini, bisakah kamu datang ke Tianyu Grand Hotel? Aku punya sesuatu yang penting, yang ingin kusampaikan secara langsung. oke. Apa yang kau lakukan di sini? Dia tentu saja murah hati padamu. Kalung senilai puluhan juta. Diberikan begitu saja. Apa maksudmu? Ini baru saja dilelang oleh Krestis. Kalung berlian keluarga kerajaan Austria. Senilai 20 juta. Masalah ini, aku akan pergi menanyakannya dengan jelas. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kau bahkan tidak tahu namanya. Bagaimana kau akan mencari tahu kebenarannya? Juga, namanya bukan Hu Dayang. Namanya Hu Sichuan. Hu Sichuan. Anran. Sebenarnya namaku bukan Hu Dayong. Aku adalah Direktur Hu Group. Hu Sichuan. Awalnya, aku memang waspada terhadapmu, karena anak-anak pernah diculik sebelumnya. Aku harus berhati-hati. Namun setelah interaksi selanjutnya aku sadar. Kau sama sekali bukan orang seperti itu. Kau kuat. Kau optimis, dan kau sangat baik pada anak-anak. Tanpa sadar, aku jatuh cinta padamu. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengaku padamu. Tapi kau bilang, kau tidak menyukai Hu Sichuan. Aku jadi takut. Aku takut kau akan meninggalkanku. Anran, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Anran, kau di sini. Silakan duduk. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin mengatakan, Mari kita bercerai. mengapa? Kenapa? Kenapa kau bertanya kenapa? Hu Sichuan. Direktur Hu. Anran, aku. Gaji bulanan 6 atau 7.000. Bekerja sebagai pengawal direktur. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Dan ibu yang bekerja sebagai pengasuh. Ayah adalah koki. Hu Sichuan. Kau mengarang kebohongan yang begitu besar. Kau benar-benar berusaha keras. Apakah kau begitu takut? Aku akan menipumu demi uangmu. Anran, aku tidak. Kalian semua tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Semua yang kau katakan padaku adalah kebohongan. Kami tidak membohongimu. Sui Sui dan Nian Nian benar-benar menganggapmu sebagai ibu mereka, dan aku benar-benar mencintaimu. Aku sangat ingin mendua bersamamu. Mencintaiku. Kau demi menyenangkan istrimu. Dengan santai menghancurkan reputasiku. Menyebabkan aku menjadi noda di dunia desain. Dan kau masih berani bilang kau mencintaiku. Masalah ini, aku benar-benar tidak tahu tentang kejadian itu. Aku bersumpah. Seluruh dirimu itu palsu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?
Kau tidak salah. Aku mendekatimu. Hanya demi uangmu. Siapkan setengah asetmu. Mari kita bercerai. Anran. Anran. Istriku, Anran. Aku beritahu padamu, kau boleh mengambil asetnya, tapi aku sama sekali tidak akan setuju untuk bercerai. Itu tidak masalah. Selama kita berpisah selama 6 bulan, aku bisa mengajukan perceraian secara sepihak. Copper, aku sudah menyiapkannya. Di luar sudah gelap. Terlalu berbahaya bagimu sendirian. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Siapa bilang aku akan pergi? Ini koper untukmu. Ibu tolong maafkan ayah. Dia tahu dia salah. Ibu, kami tidak ingin berpisah dari ayah. Kalau begitu kalian berdua, ikut saja dengannya. Ibu orang dewasa yang membuat kesalahan. Anak-anak tidak bersalah. Jika kau harus menghukum seseorang, hukum saja ayah. Jika ibu tidak menyukai ayah, maka simpan anak-anaknya dan biarkan ayahnya pergi. Ibu menghukum ayah, jadi ibu tidak boleh menghukum kami. Ya, Nian. Sui. Bukankah kalian ingin bersama ayah? Apa kalian tidak merasa kasihan pada ayah lagi? selama ibu baik-baik saja, rumah kita akan cerah. Di mana ada ibu, disitulah rumah. Tidak masalah, jika kita tidak memiliki ayah. Ya, Nian. Sui. Baiklah. Cepatlah The pergi film was tidur. Kalian masih harus sekolah translated besok. and narrated by M Media. Kalau begitu aku tidak perlu pergi juga kan? Halo, apakah ini manajemen properti? Ada orang asing di rumah saya yang menolak untuk pergi. Tolong datang dan tangani ini. Nian. Oke, ayo kita pergi. Waktunya tidur. Ibu, menurutku, nama keluargaku tidak terdengar bagus. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama keluargamu. Aku akan dipanggil Andian. baiklah, kalau begitu aku akan dipanggil An Sui. Anak baik Nian An Sui. Kalau begitu ibu akan membacakan kalian cerita. Judulnya Seorang Ibu Tunggal yang tinggal bersama putra dan putrinya. Bagaimana dengan cerita itu? Oke. Cepatlah tidur. Enran, kau seseorang yang dikeluarkan dari sekolah saat itu. Punya nyali untuk muncul. Kenapa aku tidak boleh ikut? Kualifikasi masukmu saat itu dibeli dengan uang. Kau gagal di setiap ujian. Jika bukan karena ayahmu yang menyumbangkan gedung ini ke sekolah, kau tetap tidak akan luluskan. Siapa yang tidak tahu tentang plagiarismemu saat itu? Kau kesini untuk mencari koneksi, bukan? Berhenti bermimpi. Aku tidak melakukan plagiarisme. Orang yang tidak bersalah akan membuktikan kepolosannya. Tapi kau, proyek kelulusan seniormu, meniru Valentino di sisi kiri, meniru Margila di sisi kanan. Kurasa hanya namamu yang kau buat sendiri kan? Kau hanya bisa bicara besar. Nanti saat barang sampah yang kau desain itu tidak menerima tawaran, mari kita lihat seberapa sombong kau nantinya. Nona N. Aku tidak menyangka kau juga datang. Aku dengar kau akan bercerai. Benar sekali. Sesuatu yang tidak kuinginkan. Silakan kau ambil. Semoga para desainer yang berpartisipasi dalam lelang amal ini, silakan naik ke panggung. Barang lelang pertama hari ini adalah barang nomor 3. Itu sudah ditampilkan di iPad. Silakan ajukan penawaranmu. 200.000, 300.000. 500.000. 800.000. Selamat kepada pria ini karena telah memenangkan barang nomor 3 dengan tawaran 800.000. Ini adalah karya dari desainer Ching Ching. Selanjutnya kita akan melelang barang nomor 7 dari Enran. Inilah nasib si anjing penjiplak. Enran, aku sarankan kau segera mundur dan berhenti mempermalukan dirimu lebih jauh. Apakah tidak ada tamu yang menawar? Apakah karya ini hari ini akan gagal terjual? 100 juta. Direktur Hu, kenapa dia ada di sini? 100 juta untuk pertama kalinya.
100 juta untuk kedua kalinya. 100 juta untuk ketiga kalinya. Selamat kepada Direktur Hu karena telah memenangkan barang nomor 7. Kami juga mengucapkan selamat kepada Ayn Rand yang karyanya mencapai harga tertinggi hari ini. Bolehkah saya bertanya pada Direktur Hu, mengapa Anda menghabiskan jumlah yang begitu besar untuk menawar karya ini? Alasan aku menghabiskan 100 juta untuk membeli gaun malam ini adalah karena Ayn Rand, menurut pendapatku, adalah perancang busana paling luar biasa. Direktur Hu, dia pernah menjiplak karya istri Anda. Masalah plagiarisme itu sama sekali tidak berdasar. Ini adalah kesalahan besar dalam pekerjaan Hu Group. Saya dengan ini menawarkan kepada Nona Ayn Rand atas ketidakadilan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Permintaan maaf saya yang tulus. Selain itu, Hu Group akan terus mendukung karya desain Nona Ayn, dan kami akan mengalokasikan dana sebesar 100 juta untuk mendirikan beasiswa guna mendukung sekolah dalam membina lebih banyak The bakat film was desain. translated and narrated by M Media. Mengenai insiden plagiarisme itu, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh, dari awal sampai akhir. Istriku, apakah suamimu baru saja membuatmu terlihat hebat? Jika kau menyesal menceraikanku sekarang itu, masih belum terlambat. Kau merasa sangat bangga bukan? Berpikir kau bermain sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam bahaya. Pernahkah kau berpikir, jika bukan karenamu, apakah 5 tahun kemudian, aku akan gemetar ketakutan di lokasi pelelangan, menunggu seseorang untuk menyelamatkanku? Benar sekali. Aku memang menyukai Dayong. Tapi kau adalah Hu Sichuan. Ayn Rand. Ayn Rand, Lepaskan aku, di mana kau terluka? bukan urusanmu. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Aku akan menghitung sampai 3. 3. Lepaskan aku. Jika kau tidak melepaskanku sekarang, aku akan menuduhmu melakukan penyerangan. Silakan berteriak. Aku punya 100 cara untuk membuatmu diam. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Ini bengkak. Aku akan mengambilkan es batu untukmu, untuk mengurangi bengkaknya. Kita tidak punya es batu di rumah. Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu. Aku tidak bisa membeli es batu, tapi es loli seharusnya cukup. Kau bilang kau menyukai Dayong, dan tidak menyukai Hu Sichuan. Kalau begitu aku bersedia menjadi Hu Dayong, menjadi pengawal, yang berpenghasilan 7 atau 8 ribu sebulan, di rumah yang kita sewa. Berhemat dengan cermat, dan menjalani hidup sederhana kita dengan baik. Kau akan berbagi makanan lezat dengan anak-anak, dan menambahkan sepotong daging ekstra ke dalam mie sausku. Aku akan membelikanmu bunga, dan membelikanmu hadiah. Kau akan memarahiku karena membuang-buang uang. Kita akan bertengkar. Tapi anak-anak akan memihakmu dan membantumu menindasku. Ayn Rand, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Bisakah kita tidak bercerai? Aku akan menjadi Hu Dayongmu. Aku bersumpah, aku akan. Tidak mungkin. Bahkan surga pun tidak ingin memberiku kesempatan lagi. Mungkin. Bola lampunya yang rusak lagi. Ayn Rand, aku akan mengganti bola lampunya. Kau tidak perlu menggantinya sekarang.
Kau. Apakah ini berarti kau memaafkanku? Jangan bicara. Adik apa kakak? Adik kecil kamu akan menjadi kakak. Enran, ini adalah hadiah selamat datang kami untukmu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tolong terima The ini. film was Ini adalah ketulusan translated ibu and dan ayah. narrated by Aku M Media. membohongimu sebelumnya. Ini adalah kompensasi mereka untukmu. Si cuan kita ini kau tahu, keadaannya kurang baik, sudah bercerai. Dan punya banyak kebiasaan buruk. Jadi, selain uang, tidak ada lagi yang bisa dia tawarkan. Sebelumnya, anak durhaka ini berpura-pura miskin, dan kalian berdua hanya mendaftarkan pernikahan kalian. Kita bahkan belum mengadakan pesta pernikahan. Saya minta maaf karena kau harus menanggung ini. Sekarang kami telah memutuskan untuk menebusnya dengan mengadakan satu untukmu. Pernikahan abad ini. Ya. Jadi, kapan menurutmu waktu yang tepat bagi kami untuk bertemu ayah mertuamu dan ibu mertuamu? Soal mereka. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan mereka. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kami akan menjadi orang tua kandungmu. Ayah, ibu, Dan aku. suamiku. Dilaporkan bahwa Lu Sichuan, pria terkaya di Jiangcheng, dan Nona Enran akan bulan ini di Tianyu Grand Hotel mengadakan pernikahan abad ini. Mengapa kau bisa hidup begitu baik setelah menghancurkan keluargaku seperti ini? Kalau begitu jangan berharap bisa hidup tenang juga. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian semua. Enran, Nian Sui Sui, kalian berdua pergi bermain di luar sebentar. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak mengundangmu. Tolong pergi. Sebaiknya kau bicara sopan padaku. Aku memegang kendali atas dirimu. Jika kau tidak ingin Direktur Hu tahu tentang rahasia kotor dirimu, maka berikan aku 30 juta yuan. Bukankah sudah kubilang pada seluruh keluargamu untuk menghilang dari Jiangchen? Sepertinya hukumannya masih belum cukup. Pengawal. Direktur Hu, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Enran itu tidak bermoral. 5 tahun lalu dia dibius oleh seorang pria. Dan bahkan hamil sepasang anak haram. Jika Anda tidak percaya padaku, saya punya bukti videonya di sini. Benar sekali. 5 tahun lalu, aku pernah melahirkan sepasang anak kembar naga Phoenix. Segera setelah mereka lahir, mereka diambil dan dijual. Jika kau keberatan, Kapan ini terjadi? Di mana itu terjadi? 7 Juli, Hotel Hilton. Saya merekam semuanya dengan jelas di sini. Direktur Hu, wanita ini tidak bermoral. Anda sama sekali tidak boleh menikahinya. Jadi itu kau. Itu hebat. Itu benar-benar kau. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa pria itu adalah aku? Bagaimana mungkin? Keluar sekarang. Anran, sebenarnya 5 tahun lalu aku juga dibius dan tidak sadarkan diri. Aku pernah berhubungan dengan seorang gadis. Jianfei mengklaim itu adalah dirinya, tapi sebenarnya itu adalah kamu. Apakah itu aku? Lalu anak-anakku? Jianfei lah yang mencuri anak-anakmu. Kamu adalah ibu kandung mereka yang sebenarnya. Ibu. Ibu, Kau punya tanda lahir di belakang telingamu. Aku sempat memikirkannya saat itu. Tapi aku tidak berani memikirkannya. The film was translated and narrated by M Media. ibu apakah ibu kandungku? Ya. Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Para tamu yang terhormat, selanjutnya mari kita sambut pengantin cantik kita untuk masuk.
Semuanya sudah berakhir. Di mana Hunian Nian? Semuanya sudah berakhir. Di mana cincinnya? Maukah ibu menikah denganku kakak cantik? Kau sangat lucu. Berapa umurmu? Hunian Nian. Berhenti main-main. Berikan cincin itu padaku. Hunian Nian, jika hari ini aku tidak memukulmu, aku akan melepas margamu. Hu Dayong, jangan memukul anak itu.